أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada tahun ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Nikmat diantaranya adalah kita masih dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun 2021 ini. Walaupun dalam keadaan masih diliputi dengan bencana wabah pandemi COVID-19. Salam dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan umatnya sampai dengan akhir zaman. Pada sebuah kisah dikisahkan ketika Rasulullah SAW ingin pergi ke pasar dalam hal untuk membeli pakaian karena pakaian beliau sudah lusuh. Beliau membawa uang sebanyak 8 dirham. Beliau ke pasar pada pagi hari. Kemudian di tengah perjalanan Rasulullah SAW bertemu dengan seorang wanita yang sedang bersedih dan sedang menangis. Kemudian Rasulullah SAW menghampiri wanita tersebut dan menanyakan apa penyebab dari wanita tersebut menangis. Kemudian wanita tersebut menyampaikan bahwa ia kehilangan 2 dirham milik majikannya. Maka dia menangis karena tidak menemukan uang tersebut. Lalu Rasulullah SAW dengan senang hati memberikan 2 dirham dari 8 dirhamnya untuk wanita tersebut. Wanita tersebut pun sangat bersenang hati. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju ke pasar untuk membeli baju. Sesampainya di pasar, Rasulullah kemudian membeli pakaian atau baju kesukaannya seharga 4 dirham. Tentunya dengan harga tersebut Rasulullah mendapatkan baju yang bagus dan enak untuk dipakai. Selanjutnya Rasulullah SAW pulang kembali ke rumahnya, tapi di tengah perjalanan Rasulullah SAW bertemu dengan seorang yang sudah tua yang tidak mempunyai baju. Kemudian Rasulullah SAW menghampiri orang tua tersebut dan menanyakan kenapa dia tidak memakai baju. Kemudian Rasulullah SAW singkat cerita dia memberikan baju yang dia beli seharga 4 dirham kepada orang tersebut. Tentunya orang tersebut sangat berbahagia karena mendapatkan pakaian baru dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasul kembali lagi ke pasar karena bajunya sudah diberikan kepada orang tersebut, maka Rasulullah SAW ingin membeli baju yang lain. Karena Rasulullah SAW hanya memiliki uang 2 dirham yang tersisa, maka dia membelikan baju dengan seharga 2 dirham. Tentunya dengan uang 2 dirham tersebut, kualitas baju yang dia beli tidak sama seperti yang dia beli di awal tadi. Kemudian Rasulullah pun pulang membawa baju tersebut. Di tengah perjalanan dia bertemu kembali dengan wanita yang tadi kehilangan 2 dirham. Dan dia menyampaikan kenapa wanita tersebut masih berada di situ dan tidak berani untuk pulang. Ternyata wanita tersebut merasa takut untuk pulang karena sudah terlambat untuk pulang. Takut dimarahi oleh majikannya. Kemudian Rasulullah menawarkan jasa untuk mengantarkannya pulang. Kemudian Rasulullah sampailah pada rumah majikan wanita tersebut. Kemudian dikembalikanlah wanita tersebut kepada majikannya. Kaum muslimin rahimakumullah, dikisahkan yang lain Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya di masa-masa paceklik atau masa-masa susah
yaitu kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mereka diperintahkan untuk berinfak sebaik-baiknya atau berinfak sekemampuannya. Kemudian Umar selaku sahabat Nabi mengetahui bahwa Abu Bakar adalah orang yang sangat gemar berinfak. Timbullah di situ keinginan oleh Umar bin Khattab untuk menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam hal berinfak. Kemudian dia kembali ke rumah, kemudian mengambil hartanya, kemudian hartanya itu dikumpulkan, kemudian dibaginya dua, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi pun berkata, "Wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Umar pun berkata, "Separuh dari hartaku ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun tersenyum. Kemudian datanglah Abu Bakar untuk menyampaikan infaknya. Dia menyampaikan infak hartanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun menanyakan hal yang sama kepada Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Kemudian Umar pun berkata dalam hatinya, "Aku tidak mungkin menyaingi infak dari Abu Bakar." Kaum muslimin rahimakumullah, dari dua kisah tadi dapat digambarkan bahwa Rasulullah SAW mencontohkan kita untuk senantiasa berbagi, berinfak kepada orang yang kurang mampu dan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyarankan kita untuk berinfak karena dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang saya bacakan di awal tadi, bahwa Allah akan melipat gandakan harta apa yang kita infakkan. Maka dari itu, mumpung kita berada di bulan Ramadan, bulan yang suci ini, yang dimana pahala yang kita dapatkan akan berlipat ganda, maka kita di bulan Ramadan ini diminta untuk senantiasa gemar berinfak atau bersedekah kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Karena hakikat berpuasa adalah kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Mulai dari menahan lapar, kemudian menahan nafsu dari hal-hal yang merusak ataupun hal-hal yang membuat kita boros dalam berbelanja. Maka dari itu, di 10 hari terakhir ini marilah kita senantiasa memperbanyak infak kita. Memperbanyak infak kita selain zakat fitrah kita yang sudah wajib, maka kita diminta untuk senantiasa bersedekah yang banyak. Karena di bulan Ramadan inilah pahala sedekah kita akan dilipat gandakan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak cara bagaimana kita berinfak. Bisa melalui lembaga zakat, bisa melalui musola ataupun masjid tempat tinggal kita, dekat tempat tinggal kita, dan kita juga bisa menyalurkannya secara langsung. Demikianlah, mudah-mudahan pada bulan ini kita lebih banyak berinfak dari bulan-bulan sebelumnya dan lebih banyak berinfak dari Ramadan tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita dan memperbanyak rezeki kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.